Seorang pakar ekonom bernama Milton Stephen Vonoro dalam bukunya yang berjudul Internal Audit Manual mengatakan bahwa audit internal adalah salah satu penilaian yang dilakukan oleh karyawan perusahaan yang sudah terlatih dalam hal ketelitian, mampu dipercaya, efisiensi, dan fungsi catatan akuntansi perusahaan serta pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan. Sedangkan tugas internal audit adalah untuk membantu para pemimpin perusahaan yang dalam melakukan tanggung jawabnya dengan cara memberikan hasil analisa, saran, penilaian, dan opini terkait yang sudah dilakukan. Agar melakukan kegiatan secara sukses, maka seorang internal auditor harus melakukan berbagai kegiatan berupa menilai dan menelaah kebaikan, memungkinkan atau tidaknya penerapan atas suatu sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern, dan pengendalian operasional, lalu serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan beban biaya yang tidak mahal. Perusahaan yang ingin mempunyai internal auditor yang efektif harus melakukan beberapa dukungan, seperti menempatkan departemen pada posisi yang independen, memberikan gaji dan insentif yang menarik, serta menyediakan waktu yang cukup untuk mendengarkan dan mempelajari laporan dari internal auditor. Bagaimana sih cara membangun dan memiliki departemen internal audit yang efektif? Salah satu hal yang dipertimbangkan terkait penting atau tidaknya bagian departemen internal audit adalah cost benefit. Apa sih artinya itu? Yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengadakan departemen internal audit harus seimbang atau lebih kecil dari manfaat yang didapatkan perusahaan dari adanya departemen tersebut. Cara membangun dan memiliki internal auditor yang efektif. Yang pertama, harus memiliki kedudukan yang independen. Kedudukan yang diemban oleh Departemen Audit di dalam organisasi perusahaan harus bersifat independen. Jika dibandingkan dengan KAP yang merupakan pihak independen, internal auditor justru lebih sering dinilai tidak independen yang karena berasal dari orang dalam atau pegawai perusahaan tersebut. Jadi, meskipun kenyataannya seorang auditor internal mampu berlaku independen, namun secara penampilan mereka tetap tidak terlihat independen. Kemudian, sifat independensi seorang auditor internal itu tergantung pada syarat. Syaratnya yaitu yang pertama bertanggung jawab. Dalam suatu perusahaan yang sudah sangat besar, Departemen Audit akan dipimpin secara langsung oleh seorang Director of Auditing yang memiliki tanggung jawab terhadap mereka yang berperan sebagai Audit Manager, Audit Supervisor, Senior Auditor, Associate Auditor atau Semi-Senior, dan Assistant Auditor atau Auditor Junior. Salah satu survei yang dilakukan di Amerika Serikat melaporkan bahwa Departemen Audit ini mampu memberikan laporannya langsung pada Vice Presiden perusahaan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Atau dengan kata lain meningkat dari 30% menjadi 47%. Syarat yang kedua, yaitu tidak boleh terlibat dalam kegiatan perusahaan. Departemen audit yang independen tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan, seperti kegiatan penjualan, pemasaran, pembuatan, sistem akuntansi, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan keuangan, dan lain-lain. Cara kedua, agar memiliki internal audit yang efektif yaitu job description harus jelas. Sebuah departemen internal audit harus mempunyai job description yang jelas. Artinya apa? Artinya job description dari tiap internal auditor harus
tersedia dengan jelas. Sehingga setiap internal auditor tersebut mengetahui dengan jelas apa saja tanggung jawab dia, tugasnya, dan juga wewenangnya. Selain itu, job description dari internal auditor juga sangat penting untuk rencana karirnya. Yang ketiga, harus mempunyai internal audit manual. Sebuah internal audit harus memiliki internal audit manual. Internal audit manual akan menilai suara dari seorang auditor internal yang menjelaskan pada para stafnya terkait tanggung jawab yang mereka emban pada pihak manajemen. Selain itu, pihak perusahaan juga harus mendengarkan apa yang diharapkan oleh stafnya dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Hal terpenting lainnya adalah internal audit manual adalah petunjuk tertulis bagi para staf auditor untuk mencegah adanya penyimpangan dalam melaksanakan tugas, menentukan nilai standar yang berperan dalam mengukur dan meningkatkan kinerja perusahaan, serta meyakinkan hasil akhir departemen yang sesuai dengan kebutuhan pihak direktur internal audit. Jadi, audit internal manual itu harus ditelaah setiap tahun dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan perusahaan. Cara yang keempat, harus ada dukungan dari manajemen teratas. Suatu departemen internal audit harus mendapatkan dukungan yang kuat dari manajemen teratas. Tanpa adanya dukungan yang kuat dari manajemen teratas, maka fungsi dari auditor akan lumpuh, seperti layaknya seorang prajurit yang diperintahkan untuk maju ke medan perang namun tanpa dipersenjatai dengan alat-alat yang cukup. Perusahaan yang ingin mempunyai internal auditor yang efektif harus melakukan beberapa dukungan, seperti menempatkan departemen pada posisi yang independen, memberikan gaji dan insentif yang menarik, serta menyediakan waktu yang cukup untuk mendengarkan dan mempelajari laporan dari internal auditor. Bagaimana sih cara membangun dan memiliki departemen internal audit yang efektif? Salah satu hal yang dipertimbangkan terkait penting atau tidaknya bagian departemen internal audit adalah cost benefit. Apa sih artinya itu? Yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengadakan departemen internal audit harus seimbang atau lebih kecil dari manfaat yang didapatkan perusahaan dari adanya departemen tersebut. Dukungan apa saja yang harus diberikan pada departemen internal audit? Dukungan yang diberikan pada departemen audit yaitu yang pertama, penempatan posisi yang independen dan akses yang bisa berkonsultasi dalam memberikan laporan pada pihak audit yang merupakan tenaga ahli yang dimiliki perusahaan. Dan yang kedua, staf audit sudah berpengalaman baik, harus memiliki gaji dan insentif atau bonus yang menarik. Yang ketiga, menyediakan waktu untuk departemen audit internal untuk bisa mendengarkan, membaca, dan mempelajari berbagai laporan yang telah dibuat oleh departemen ini untuk selanjutnya mampu memberikan respon dengan cepat dan tegas. Dan yang keempat, dukungannya yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh manajemen untuk seluruh bagian dari organisasi perusahaan terkait kewajibannya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas. Sekian penjelasan mengenai internal audit. Di sini saya akan memaparkan materi tentang etika perilaku kontribusi para filsuf. Pengertian etika sendiri yaitu etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa sih yang seharusnya dilakukan. Dan etika itu merupakan pembelajaran tentang norma-norma yang berkaitan dengan salah atau benar, baik atau buruk, seperti apa yang harus dilakukan atau tindakan apa sih yang harus dihindari. Tujuannya yaitu para filsuf telah didedikasikan untuk penelitian etika perilaku selama berabad-abad. Kemudian, etika dan kode etik.
Encyclopedia of Philosophy mendefinisikan etika dalam 3 cara. Yang pertama, pola hidup atau cara hidup. Yang kedua, seperangkat aturan perilaku atau kode etik. Yang ketiga, penyelidikan tentang cara hidup dan aturan perilaku. Moralitas atau kode etik didefinisikan dalam Encyclopedia of Philosophy sebagai istilah yang mengandung 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu keyakinan tentang sifat manusia. Karakteristik yang kedua, keyakinan tentang cita-cita. Karakteristik yang ketiga yaitu aturan yang menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu motif yang cenderung membuat kita memilih jalan yang benar atau yang salah. Dari masing-masing keempat sifat tersebut, aspek tersebut akan dibahas menggunakan 4 teori etika yang diterapkan oleh orang-orang dalam pengambilan keputusan. 4 teori etika tersebut yaitu yang pertama, utilitarisme. Apa sih itu utilitarisme? Utilitarisme yaitu penekanan aturan dalam mengejar yang baik atau yang diinginkan. Yang kedua, deontologi. Deontologi itu pemeriksaan motif dari pengambilan keputusan etis. Yang ketiga, yaitu kesetaraan dan keadilan kewajaran. Dan yang keempat, yang terakhir, etika kebijakan. Apa itu etika kebijakan? Etika kebijakan yaitu cenderung mempelajari manusia mengacu pada sifat kemanusiaan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.